Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang kebetulan mendapat tugas PPT dari dosen pembimbing Ibu Mawadatur Rahmah Suseno SPT MSI dengan tema dampak positif dan negatif iptek terhadap minyak bumi dan batu bara. Baik, sebelum kita lebih jauh membahas tentang dampak positif dan negatif iptek terhadap minyak bumi dan batu bara, kita terlebih dahulu tahu apakah yang dimaksud dengan iptek itu. Iptek adalah sesuatu sumber informasi atau teknologi yang dapat meningkatkan pengetahuan atau wawasan seseorang di bidang teknologi. Kemudian iptek sendiri juga mempunyai sisi positif secara umum. Yang pertama yaitu kehidupan manusia menjadi lebih praktis. Kita bisa melihat sendiri dulu sebelum ada teknologi, sebelum ada kemajuan teknologi modern, semua dilakukan secara manual, lebih membutuhkan biaya banyak, waktu juga tersita. Kemudian yang kedua yaitu ekonomis dan efektif. Dengan terciptanya teknologi modern, lebih ekonomis. Dulu kita ketika memanen padi membutuhkan pegawai yang banyak, ada yang ngarit, ngedos, dan ngadai sak dan selain sebagainya. Kemudian muncullah teknologi, akhirnya lebih ekonomis dan efektif karena dengan menggunakan mesin semua sudah diukur dengan ukurannya dan hasilnya pun memuaskan. Kemudian kita lanjut ke nomor 3 yaitu menghasilkan keuntungan secara material. Tentu kita ketika seperti keadaan sekarang adanya teknologi modern membuat keuntungan kita berganda-ganda, karena kita mungkin cuma pengeluaran yang banyak ketika kita membeli mesin saja. Seterusnya kita bisa menghasilkan atau menikmati hasil yang sangat besar karena tidak memakan waktu lama dan tidak membutuhkan biaya yang banyak untuk melakukan pekerjaan kita setelah munculnya teknologi modern. Dan seterusnya nomor 4 yaitu mudahnya berkomunikasi tanpa batas. Karena teknologi canggih modern seperti sekarang membuat kita lebih cepat untuk berkomunikasi tanpa harus lama-lama seperti dulu dengan surat harus menunggu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Yang nomor 5 yaitu memperluas jaringan di berbagai aspek kehidupan. Kita bisa melihat sendiri efek dari teknologi membuat jaringan di perdagangan kita, contohnya saja meluas sampai ke mancanegara, bahkan ke luar negeri, sampai ke negeri-negeri barat sana. Di samping mempunyai sisi positif juga mempunyai sisi negatif secara umum, yaitu hanya meningkatkan pada segi materi saja namun miskin dalam dimensi rohani. Dalam hal ini artinya seorang hanya memperhatikan dalam segi materi saja sehingga dia lupa dengan rohaninya. Dia sibuk dengan memperbarui teknologi, perubahan teknologi, memperbarui teknologi yang modern, ya, sehingga dia lupa sembrono terhadap rohaninya. Kemudian yaitu membuat orang kecanduan. Ini kita kayaknya lebih condong ke masalah teknologi yang handphone ya, komputer, game, dan yang lain-lain. Kemudian menambah ide kejahatan. Dengan semakin modernnya teknologi mempermudah orang-orang untuk berpeluang melakukan kejahatan. Contoh saja orang memasang kamera di toilet. Contoh saja orang menipu lewat medsos. Contoh saja orang membuat kabar hoak dan lain sebagainya. Membuat konspirasi yang tentunya menyudutkan satu pihak yang lain. Nah, ini juga termasuk kejahatan. Kemudian dampak negatifnya lagi yaitu meningkatkan jumlah pengangguran. Tentu contoh sederhananya saja ketika kita sekarang memanen padi. Dulu ketika memanen padi kan banyak tuh preman-preman pegawai-pegawainya. Sekarang cukup mendatangkan kombi saja sudah bisa membawa pulang tanpa lama-lama dan tanpa
melibatkan banyak orang, akhirnya menambah angka pengangguran. Karena semuanya sudah praktis menggunakan teknologi tanpa melibatkan orang banyak. Kemudian kualitas SDM, sumber daya manusia, menurun. Karena ini lebih condong lagi ke HP ya. Orang kecanduan HP, akhirnya dia main game, membuka yang tidak guna, akhirnya dia tanpa belajar, lupa dengan belajar, akhirnya sibuk dengan teknologi yang ia pegang saja. Nah, itu adalah termasuk dampak negatif dari iptek secara umum. Sebelum kita lebih jauh mengenal dampak negatif positif iptek terhadap minyak bumi, kita ketahui dulu apakah itu minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat, pekat, atau gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar. Untuk lanjutannya bisa dibaca sendiri. Langsung saja kita lanjut ke berikutnya. Kemudian yaitu asal-usul minyak. Minyak bumi terbentuk dari sisa renik, tumbuhan dan hewan yang telah mati dan tertimbun selama berjuta-juta tahun. Itu adalah asal-usul minyak bumi yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut hasil olahan minyak bumi. Ada LPG, aftur, bensin, solar, aspal. Ini adalah semuanya hasil olahan dari minyak bumi dan mempunyai ciri-ciri terkhusus bagi satuan-satuannya yang bisa sampai baca sendiri di tulisan yang ada di video ini. Kemudian karena kita temanya minyak bumi dan batu bara, kita juga harus mengetahui apakah batu bara itu. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil yang berjenis batuan sedimen yang mudah terbakar, berwarna coklat tua, yang mengandung hidrogen, belerang, oksigen, dan nitrogen. Jadi batu bara itu keras ya, karena batu sedimen. Kemudian batu bara sendiri juga mempunyai asal-usul. Di sini disebutkan ada dua teori in situ dan teori drift. Teori in situ yaitu batu bara terbentuk dari tumbuhan pohon yang berasal dari hutan yang terpendam tanah dan tidak mengalami pembusukan secara sempurna dan akhirnya menjadi fosil tumbuhan yang membentuk sedimen organik. Jadi dari pohon yang tertimbun dan tidak mengalami pembusukan secara sempurna. Itu untuk teori in situ. Kemudian teori drift yaitu batu bara terbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan yang bukan tempat di mana batu bara tersebut terbentuk. Itu juga mempunyai ciri-ciri yaitu lapisan batu bara tipis, tidak menerus, banyak lapisannya, banyak pengotor atau kandungan abu cenderung tinggi. Itu adalah dua teori asal-usul batu bara. Baik, setelah kita mengetahui dari apa itu minyak bumi, asal-usul minyak bumi, pengelolaan minyak bumi, apa itu batu bara, ya asal-usul batu bara, sekarang kita menginjak dampak positif iptek pada minyak bumi dan batu bara. Adapun dampak positif iptek pada minyak bumi dan batu bara ada 3 poin. Yang pertama yaitu memudahkan dalam pengambilan. Ya, tentu ketika teknologi semakin modern, banyak inovasi-inovasi yang telah dimunculkan akhirnya memudahkan dalam pengambilan minyak bumi tersebut. Pengambilan batu bara tersebut mulai alat-alat berat, alat pengembur yang super canggih, dan lain sebagainya. Kemudian membuatnya dapat dikelola menjadi beraneka macam, tentu dengan teknologi yang super canggih seperti sekarang ini. Gas bumi, minyak bumi, batu bara bisa diolah menjadi beberapa macam, seperti tadi minyak bumi ada LPG, ada aftur, dan lain sebagainya. Itu juga batu bara bisa dijadikan untuk pembangkit listrik dan lain sebagainya ya. Kemudian pemanfaatan secara maksimal. Nah, ini karena ketika sudah dikelola berbagai macam, akhirnya kita bisa memaksimalkan untuk pemakaian minyak bumi dan batu bara untuk kehidupan keseharian kita. Kemudian dampak negatif iptek pada minyak bumi dan batu bara adalah mengakibatkan penggunaan yang berlebihan sehingga menjadikannya terus berkurang. Yaitu mengakibatkan penggunaan yang berlebihan sehingga menjadikan terus-menerus berkurang. Dari awal sudah disebutkan
minyak bumi asal usulnya dan batu bara membutuhkan jangka waktu yang lama. Kalau kita ambil karena iptek mempermudah untuk mengambilannya, akhirnya terus berkurang dan berkurang. Kemudian mengorbankan generasi masa depan, yaitu dampak dari kita terus mengambil, akhirnya berkurang dan akhirnya habis. Akhirnya kita mengorbankan generasi masa depan yang harus berinovasi menemukan pengganti minyak bumi dan pengganti batu bara. Akhirnya kita mengorbankan anak-anak cucu kita yang besok-besok entah kapan itu. Setelah mengorbankan generasi masa depan, yaitu kemudian mengakibatkan kiamat kecil. Maksudnya kiamat kecil itu ketika sudah banyak teknologi yang menggunakan batu bara dan batu minyak sebagai bahan bakar. Akhirnya ketika batu bara dan minyak bumi itu habis, otomatis teknologi yang berbahan bakar keduanya nganggur, mangkrak, tidak bisa dipakai. Akhirnya kiamat kecil terjadi dalam teknologi. Alhamdulillah selesai sudah. Itulah keterangan dari kami kelompok 5, dan kami meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata dan yang lain sebagainya, dan kami menerima kritik saran yang bersifat membangun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.